Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziad Mardi Makarim, NPM 183112330050306. Saya akan mempresentasikan materi UAS saya yang berjudul Kode Etik Jurnalistik atau Penyiaran Pers. Sebelum saya membahas tentang kode etik, saya ingin menyampaikan sedikit sejarah tentang jurnalistik. Berbagai literatur tentang sejarah jurnalistik itu senantiasa merujuk pada Akta Diurna pada zaman Romawi kuno, khususnya masa pemerintahan Julius Caesar 100 sampai 44 sebelum Masehi. Akta Diurna itu adalah papan pengumuman sejenis majalah mading atau papan informasi sekarang yang diletakkan di Forum Romanum agar diketahui oleh banyak orang. Sejarah harfiah Akta Diurna diartikan sebagai catatan harian atau catatan publik harian. Akta Diurna awalnya berisi catatan proses keputusan hukum, lalu berkembang menjadi pengumuman kelahiran, perkawinan, hingga keputusan kerajaan atau senator dan acara pengadilan. Dan kata atau istilah jurnalistik pun itu berasal dari Akta Diurna itu. Orang yang menghimpun dan menulis informasi untuk dipublikasikan di Akta Diurna disebut jurnalis. Dari kata diurna muncul kata du jour Prancis yang berarti hari dan jurnal Inggris yang artinya laporan. Lalu berkembang menjadi journalism atau jurnalistik. Dalam bahasa Inggris, jurnalis artinya orang yang membuat atau menyampaikan laporan. Pengertian jurnalistik. Secara bahasa Indonesia, jurnalistik adalah hal yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran dan seni kejujuran yang bersangkutan dengan pemberitaan dan persurat kabaran. Journalism atau jurnalisme diartikan sebagai the activity of profession of writing for newspaper, magazines or news website or preparing news to be broadcast. Aktivitas atau profesi penulisan untuk surat kabar, majalah, atau situs web berita atau menyiapkan berita untuk disiarkan. Dalam kamus bahasa Inggris, jurnalistik adalah the collection and editing of news for presentation through to the media, writing, design, or publication in a newspaper or magazine. Atau akademisi lainnya membuat definisi jurnalistik antara lain sebagai berikut. Jurnalistik adalah kepandaian dalam hal mengarang yang tujuan pokoknya adalah memberikan kabar, informasi pada masyarakat umum secepat mungkin dan tersiar seluas mungkin. Itu dari Adi Negoro, Hukum Komunikasi Jurnalistik tahun 1984. Jurnalistik merupakan sebuah proses kegiatan dalam mengolah, menulis, menyebarluaskan berita dan atau opini melalui media massa. Itu dari Asep Syamsul M. Romli, Jurnalistik Dakwah 2003. Dan ada juga yang menyebutkan jurnalistik adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam mencatat dan melaporkan serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat umum. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan kegiatan sehari-hari. Itu yang dikemukakan oleh Astrid Susanto, Komunikasi Massa tahun 1986. Terus jenis-jenis jurnalistik. Berdasarkan media yang digunakan untuk publikasi atau menyebarluaskan informasi, jurnalistik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jurnalistik cetak, print journalism, yaitu proses jurnalistik di media cetak, print media, koran atau surat kabar, majalah, tabloid. Jurnalistik elektronik atau electronic journalism atau jurnalistik penyiaran broadcast journalism, yaitu proses jurnalistik di media radio, televisi, dan film. Dan yang terakhir yaitu jurnalistik online atau online journalism atau jurnalistik daring dalam jaringan, yaitu penyebarluasan informasi melalui situs web, berita atau portal berita, media internet, media online, dan media cyber. Berdasarkan gaya dan topik pemberitaannya, jurnalistik juga dibagi menjadi banyak jenis, yaitu sebagai berikut.
jurnalisme damai atau peace journalism, jurnalisme perang atau war journalism, jurnalisme pembangunan atau development journalism, jurnalisme kuning yellow journalism, jurnalisme umpan clickbait journalism, jurnalisme perang suci crusade journalism, jurnalisme warga citizen journalism, terus ada jurnalisme komunitas community journalism, jurnalisme investigasi investigative journalism, dan yang terakhir adalah jurnalisme merek atau brand journalism. Nah, seterusnya saya membahas tentang kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah etika profesi wartawan. Ciri utama wartawan profesional yaitu mentaati kode etik, sebagaimana hanya dokter, pengacara, dan kaum profesional lain yang memiliki dan menaati kode etik. Berikut ini ringkasan kode etik jurnalistik, yaitu ada independen, akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Profesional, tunjukkan identitas, hormati hak privasi, tidak menyuap, berita faktual dan jelas sumbernya, tidak plagiat, penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Terus tidak berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tidak bersalah, tidak membuat berita bohong, fitnah sadis, dan cabul, tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi, latar belakang, dan off the record. Tidak menulis, menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi sara, dan menghormati kehidupan pribadi kecuali untuk kepentingan publik. Dan yang terakhir, layani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Lalu di sini juga ada teknik jurnalistik atau G-skills. Teknik jurnalistik atau journalism skills adalah keahlian atau keterampilan khusus dalam hal reportase, penulisan dan penyuntingan berita, serta wawasan dan penggunaan bahasa jurnalistik atau bahasa media, yaitu teknik reportase, observasi, wawancara, studi literatur wartawan, harus piawai wawancara dan mengamati peristiwa. Wartawan juga harus handal dalam riset data atau studi literatur. News writing, penulisan berita adalah keterampilan utama wartawan. News reporting for radio or TV, news reading, spoken reading, news script writing, khusus wartawan media elektronik, TV atau radio harus piawai menyajikan berita. News presenting secara langsung, live report, ataupun menjadi presenter berita di studio. Dan yang terakhir, bahasa jurnalistik wartawan harus menguasai kaidah bahasa jurnalistik, yaitu bahasa pers atau bahasa media dengan ciri khas ringkas dan mudah dipahami. Secara praktis, dasar jurnalistik yang wajib dimiliki wartawan adalah keahlian meliput peristiwa, menulis beritanya, melakukan wawancara, dan menaati kode etik. Dan yang terakhir, manajemen redaksi, yaitu ada pemimpin redaksi atau chief editor atau editor in chief plus wakil jika diperlukan, redaktur pelaksana atau managing editor, dan redaktur editor atau penanggung jawab, dan yang terakhir ada koresponden dan kontributor. Proses pemberitaan masuk dalam manajemen redaksi, SDM dalam manajemen redaksi ini terdiri dari pemimpin redaksi hingga kontributor. Semuanya disebut wartawan. Wartawan ada yang menjabat secara hierarkis, pemimpin redaksi, wakil pemret, redaktur, koordinator, liputan, reporter, fotografer atau wartawan foto, koresponden atau wartawan daerah, dan kontributor yaitu wartawan lepas yang dibayar per tulisan alias tidak digaji bulanan seperti koresponden pemret. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.